bahwa pendidikan yang ada ini sesungguhnya adalah sistem para penguasa untuk mengontrol rakyatnya, sistem pemerintah pusat untuk mengendalikan rakyatnya. Kedua, sistem pendidikan selama ini adalah menciptakan ketakutan demi ketakutan untuk melanggengkan ketakutan supaya dapat dikendalikan. Tuhan itu meliputi dan mencakup. Nafathtu fihi min ruhi. Instrumen daya kuat itu adalah energi. Coba kamu selami. Instrumen ketuhanan. Tuhan itu nafathtu fihi min ruhi. Ruh itu daya kuat. Instrumen ketuhanan itu adalah energi. Ini jika diuraikan akan banyak sekali. Jika Anda masih berpeluang untuk belajar tentang quartz, jika masih Anda belajar tentang neuron, Anda belajar tentang saraf, Anda belajar tentang kuantum, Anda belajar untuk menjadi orang smart, itu adalah tentang kuantum. Kuantum itu sampai pada gerbang memahami cahaya, memahami energi, tapi tidak bisa masuk ke wilayah energi itu sendiri. Umpama begitu ya, kuantum. Peluang untuk menjadi maju berkembang luar biasa, tapi itu bentuk-bentuk kelimpahan itu, siapkan jiwa mental kita, pemikiran kita. Kita butuh merombak sistem pendidikan kita. Kita harus ada keberanian membangun pola pendidikan kita. Paling tidak begini teman-teman, jamaah semuanya itu bisa kamu untuk diri kamu, anak-anak kamu, ponakanmu, paling enggak kamu menyampaikan. Pendidikan yang sekarang itu dibangun adalah pendidikan untuk membangun kontrol dan membangun pengendalian diri orang lain. Berarti pendidikan yang selama ini ada itu adalah satu, menciptakan kontrol. Artinya bahwa pendidikan yang ada ini sesungguhnya adalah sistem para penguasa untuk mengontrol rakyatnya, sistem pemerintah pusat untuk mengendalikan rakyatnya. Kedua, sistem pendidikan selama ini adalah menciptakan ketakutan demi ketakutan untuk melanggengkan ketakutan supaya dapat dikendalikan. Bukan kesadaran. Nah itu. Ini yang harus dibangun. Ini PR kita seharusnya. Kalau kita ngomong ini nanti dampaknya panjang ngaji kita akan panjang di situ. Tapi intinya begitu. Pendidikan itu sebenarnya bohong jika tidak berorientasi membangun kesadaran jiwa. Sebab tanpa kesadaran, pintermu, sainmu, pengetahuanmu, skill keterampilanmu akan kamu gunakan untuk merusak, akan kamu gunakan untuk menjatuhkan, akan kamu gunakan untuk pamer, riak, sum'ah, dan ujub, untuk kamu gunakan supaya kamu terus berada di dalam ilusi dan topeng-topeng. Lipstick memang ini butuh rumusan kalau kita ngomong pendidikan ke depan. Peraturan yang aneh-aneh muncul itu wujud bahwa mereka mulai tidak bisa mengendalikan. Maka supaya tampak semakin mencengkeram mengendalikan, maka dibuatlah banyak aturan demi
mengendalikan. Oke, kita nggak ngomong politik, tapi itu kita ngomong secara gelembung objek. Nah, membangun kesadaran, cari pendidikan yang dapat membangun kesadaran, menciptakan kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Jangan sekolah hanya karena favoritas, bangga yang lahir, kecewa. Tadi kaitannya apa? Sebab kebahagiaan, ketentraman, sekali lagi alamatnya adalah kesenyapan hati. Aduh. Oke, kita sebenarnya ini kita berbicara perihal melanjutkan malam Jumat atau sekilas mengulang ya bahwa kaitan dengan peradaban. Kita membangun peradaban. Di situasi kondisi yang saat ini dunia itu kamu percaya atau tidak percaya, melihat atau tidak melihat, peka atau tidak peka. Tapi ayat-ayat setelah dipampangkan di hadapan kita, dunia ini sepertinya sudah mulai tampak pelan tapi pasti menuju keruntuhan, baik dalam anomali alam, anomali pikiran, anomali politik, anomali geopolitik, anomali ekonomi, anomali sosial kolektif, semuanya seperti menuju satu titik kehancuran. Semuanya seperti sinyal-sinyal anomali keruntuhan. Sudah lebih dari cukup ayatnya di hadapan kita, tapi tidak untuk menimbulkan ketakutan demi ketakutan, akan tetapi untuk menguatkan mental dan jiwa kita dan persiapan apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi perubahan zaman. Ini adalah kalau dalam Jawa, kalau tidak, kalau bendu, dan sekarang untuk menuju kalau subuh. Kalau tidak, keadaan tidak pasti dalam ketidakjelasan. Semua tokoh tidak ada yang bisa dipegang. Pikirannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya memiliki opini. Pembenaran terhadap opininya masing-masing sesuai dengan latar belakangnya, tapi tidak dalam kemutlakan kebenaran. Yang salah tampak rancu itu terus menerus diangkat di media menjadi tampak benar, yang benar terus diangkat untuk menjadi tampak salah, kebenaran untuk dapat diproyeksikan sebagai kesesatan. Tanda-tanda kebenaran yang diketemukan di beberapa titik di perpustakaan oleh salah satu wartawan senior orang Israel yang keluar dari ketentaraan Israel kemudian menyelami, ada 5 orang sebagai contoh ya begitu. Bagaimana mereka menyembunyikan dan menemukan kemudian menyembunyikan dari beberapa kejadian tanda-tanda kebenaran akan muncul, tanda-tanda keberadaan sang pemberi petunjuk Imam Mahdi, sang satria piningit dan seterusnya tertulis. Mereka telah yang ditugasi, ada bagian yang untuk mencari informasi sedetail-detailnya, karena mereka percaya Imam Mahdi ada, Satria Piningit ada, Ratu Adil ada,
Tapi yang sangat mereka khawatirkan adalah jika munculnya bukan dari kelompok mereka, maka mereka juga yakin kayaknya bukan dari kelompok mereka, maka dicari harus dihentikan atau dibunuh. Itu berulang lagi, berulang lagi. Saya punya dokumennya itu. Jadi dikamplofasekan oleh Nabi di Khorasan dan seterusnya, bla 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 bla. Oke, kita nggak cerita itu. Hal yang sangat mendasar untuk menjadi bagian dari sebuah pemahaman, berangkatnya seperti dari konsep menjadi pemahaman, menjadi sebuah kesadaran, kedalaman, pendalaman. Ini hal signifikan, hal yang mendasar, yang bersifat primordial, yang jadi ilmu kebatiniahan itu sifatnya bukan masalah tekstual atau konsep, karena sifatnya ruhiyah. Maka bertindaklah, berpikirlah, dan tangkap serta resapi dalam kesadaran ruhiyah, bukan dalam kepintaran akal. Ya. Ada satu kunci yang sesungguhnya luar biasa. Ini bagi orang sains akan jumblak. Tapi kalau ada orang saintis yang mungkin akan sadar, seharusnya akan melakukan riset ulang. Bahwa kenapa banyak orang pada saat dia itu melamun, pada saat orang itu berkhiyal wahmi, memikirkan sesuatu yang digunakan mengatur alur kerjanya adalah memori otak, itu biasanya cepat pusing, cepat bingung, cepat lelah. Jika kamu mendengarkan pelajaran, mengikuti di kelas, mengikuti meeting, mengikuti pengajian, yang kamu gunakan adalah otak, yang mencoba informasi-informasi itu kamu masukkan melalui jalur otak, melalui dimensi memanage, mensirkulasikan dan membuat siklus kehidupanmu adalah dengan otak. Biasanya kamu cepat lelah, kamu cepat ngantuk, kamu cepat jenuh. Yang rumusan secara sains, saat orang itu umur remaja, kemampuan mendengar itu sekitar 10-17 menit. Kalau orang dewasa bisa 20-26 menit umpama. Anak-anak cuma 5 menit, 3 menit. Seriusnya hanya di situ. Setelah itu, sesuatu yang kita berikan itu nggak begitu memiliki dampak terhadap kehidupan dia. Tapi yang memiliki dampak di 3 menit, di 10 menit, di 17 menit. Itu otak. Itu pun sudah pusing. Kenapa? Karena ini kan salah kesimpulan. Benar secara data, tapi salah kesimpulan. Karena sesungguhnya otak itu adalah memori jangka pendek. Memang otak ini sarafnya bermiliar-miliar, 10 pangkat 10, 9. Ya. Tapi itu sesungguhnya adalah merupakan gambaran
Otak itu mengambil dari memori abadi, dari memori terdalamnya, yakni ruhiyah, ruh. Memori itu intinya sebenarnya berada di dalam ruh, bukan di otak. Maka jika kamu mendengar dengan ruh, dengan hati, menyimak dengan ruh, dengan hati, faham atau tidak faham apa yang dijelaskan, kamu tidak mudah lelah, kamu tidak akan mudah jenuh. Tapi jika kamu mampu menangkap konsep, maka kamu menjadi cerdas dalam realisasi rumus itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini bagi orang akademik sains akan kebingungan untuk melihat ini. Oke, ini saja, saya nggak mengenai detailnya. Ini yang saya ditampakkan hal ini bukan sekilas akan, tetapi sangat jelas gitu ya. Maka kesadaran, maka kenapa doa kita menguatkan seperti meditasi, seperti sembahyangan itu ya, untuk ngenep ke otak. Karena untuk memunculkan memori ruhiyah. Makanya kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi perjalanan Nabi pada saat Isra Mi'raj, ini saya nggak ngomong terkait dengan peringatan itu Isra Mi'raj. Bahwa pada saat kita berbicara tentang lailan itu maknanya dunia ini. Lailan itu maknanya dunia itu gelap. Jika tanpa ada cahaya kebenaran itu gelap. Jika tanpa dengan Tuhan itu gelap. Wa ma yastafil ahya wal amwat wal dhulmat wal nur wal akhir wal khadur. Wa ma yastafil a'ma wal basir, gelap. Jadi dunia itu gelap. Saat seseorang itu tidak mengenal jati diri fitrah manusianya, yang asal fitrah manusia dari Tuhannya, tidak ada yang menunjukkan keberadaan ilmu yang menjadikan ilmu itu, menjadikan hati nurani berada di dalam cahaya Tuhan, yang menjadikan hati nurani itu dapat melihat Tuhannya, merasakan maksudnya, sehingga rasane itu berfungsi karena merasakan Tuhannya. Dengan adanya Tuhan di dalam rasa hatinya, semua aktivitasnya adalah karena hatinya melihat Tuhan, maka itu di dalam terang, maka itu orang yang dikatakan hidup. Tapi orang yang dikatakan mati adalah orang yang tidak mengenal dirinya, orang yang tidak mengenal Tuhannya, itu disebut mati, itu disebut mayit, itu disebut orang berada di dalam kubur. Sehingga pada dasarnya manusia ini hanya dibungkus oleh raga atau jasad. Pada dasarnya yang namanya mati itu tidak ada. Sebab saat jasad itu dipendem, tampaknya mati, tapi ruhmu kan tidak mati, bisa berpindah tempat atau apapun namanya. Hanya beralih, energi tidak bisa dihancurkan, dimusnahkan, hanya dapat ditransformasi dalam bentuk lain. Saiki menungso nek mati dalam gelap itu dadi medon, dadi ndruwu, jadi tuyul. Itu adalah akibat dicengkeram energi gelap. Itu sesungguhnya yang disebut lailan. Dunia, bukan malam hari,
karena tidak ada matahari, bukan itu. Jadi laila minal masjidil haram. Masjid itu dodomu sendiri-sendiri, bukan Masjidil Haram dalam pengertian di Mekah. Itu kan gaweane menungso. Tapi yang dikatakan bahwa masjid yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan. Karena ayat ini firman-Nya Allah. Quran ini adalah firman-Nya Allah, kitabnya Gusti Allah. Maka mestinya perspektifnya itu adalah masjid sesuai dengan apa yang dibuat oleh Allah. Bukan masjid yang kamu buat ini, we gotong royong gawe masjid, kemudian ini kamu lakukan pembenaran, ini masjid Gusti Allah, wong sing gawe kowe. Masjid itu tempat sujud. Tempat sujud itu bukan maknanya tempat sujud fasjudu atau sujud. Itu apakah identik dengan sholat yang dimaknai ritual? Enggak. Fasjudu sujud. Sujud itu makna patuh, makna tunduk, makna taat, makna berserah diri, makna jujur, makna selaras, makna ikhlas. Di balik kalimat sujud itu adalah sadar sebagai murid. Murid itu yuridu, orang yang berkehendak karena sadar sebagai hamba menuju kepada Tuhan. Disebut murid, disebut hamba. Maka aktivitasnya menghamba kepada Tuhan. Masjid itu adalah tempat sujud, tempat taat, tempat patuh, tempat tunduk, tempat selaras, tempat kejujuran, tempat keikhlasan, tempat ketulusan. Apa yang kamu lakukan, yang kamu jalani, itu berarti kamu bersujud di atas masjid. Terus masjidnya apa? Bumimu, bumi. Tempat sujudmu bumi ini. Kamu nanam, kamu nandur, kamu bersosial, kamu bermasyarakat, kamu belajar, kamu mengembangkan potensi. Karena kerangkanya taat, kerangkanya tulus, kerangkanya jujur, maka kamu adalah berada di dalam instrumen fasudu, manusia yang bersujud. Itu akan memunculkan getaran. Minal masjid al-haram. Kalau ada sebutan Masjidil Haram, dadamu sendiri itu. Kamu di dunia jangan menjadi manusia gelap. Jangan menjadi manusia-manusia yang enggak jelas. Jangan menjadi manusia yang tidak pasti. Jadi manusia liar. Tapi jadilah manusia yang mengetahui tempat sujudmu, kepada siapa kamu harus bersujud. Maka kenali Tuhanmu, kenali jati dirimu. Maka Masjidil Haram, haramkan di dalam dadamu penyakit-penyakit iri, dengki, dendam, merasa hebat, arogan, sombong. Buang di dalam dadamu. Dada yang dijaga untuk tidak ditempati sesuatu yang najis di dalam dada, maka dadamu menjadi Masjidil Haram. Maka dadamu akan dijadikan semayam oleh Tuhan.
sehingga rasamu jadi semayamnya Tuhan. Maka rasamu akan subur, hatimu akan subur berada di dalam kebenaran. Maka kamu memproses menjadi orang-orang yang benar. Saat di dalam dada itu adalah diharamkannya segala hal yang menjadi kotoran di dalam dada. Itulah Masjidil Haram. Ila Masjidil Aqsa. Masjid sekali lagi tempat sujud, penjelasan di atas, Aqsa. Jangan kotori saat kamu bersujud kepada Allah. Jangan kotori saat kamu menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang lurus, manusia-manusia yang ikhlas dalam tulus. Masjid jangan kotori dengan pikiran-pikiran kosong, pikiran-pikiran lamunan, pikiran-pikiran yang salah orientasi dan salah tujuan. Aqsa. Karena titik akhirnya adalah Tuhanmu, tempat kembalimu Tuhanmu. Kebahagiaan itu saat kamu manunggal menyatu dengan Tuhanmu. Tidak dengan uang, mati enggak kamu bawa. Tidak dengan jabatan, karena mati tidak kamu bawa. Walaupun kamu berduit dan kamu memiliki jabatan di dunia, tapi bukan itu orientasi dan pedoman hidupnya. Kan itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu apa? Utek. Utek itu sering grogoti hati. Utek. Mendramatisir sesuatu itu utek. Utek. Nggawe bayangan-bayangan yang menjadikan kita takut itu utek. Kan gitu kan. Jika tidak dimasjidkan, tidak dijadikan sebagai orang yang sujud, utek itu merusak. Jika dada dan otak itu difungsikan sebagai tempat sujud atau masjid, maka alladzi barakna haulahu linuriyahu, maka kamu berada di dalam cahaya. Bahkan kamu menjadi bagian dari cahaya itu sendiri untuk menerangi dirimu dan menerangi lingkunganmu, menerangi kehidupanmu. Energinya akan memancarkan cahaya yang menerangi lingkungan. Itu kalau kita berbicara itu. Makanya semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses.